Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang energi terbarukan dengan anggota kelompok Latifa Dwiani, Novidia Rahmawati, dan Oktavia Nur Azizah. Pengertian energi terbarukan. Energi berasal dari bahasa Yunani energia, yang artinya adalah aktivitas. Energi merupakan sumber daya yang dapat melakukan berbagai proses kegiatan seperti bahan bakar, listrik, energi mekanik, dan panas. Sumber energi merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sumber energi sendiri dibagi menjadi dua, sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Energi terbarukan. Energi terbarukan merupakan sumber energi yang jika digunakan secara terus-menerus, energi tersebut tidak akan habis. Energi terbarukan berasal dari elemen alam dan dalam jumlah yang sangat besar. Energi terbarukan merupakan sumber energi yang paling bersih yang berada di planet ini. Energi terbarukan juga dapat diartikan sebagai energi yang berasal dari sumber energi terbarukan dan sumber energi yang dapat digunakan tanpa batas waktu dan tidak akan pernah habis karena dapat dipulihkan dengan waktu yang sangat singkat. Nah, sumber energi terbarukan juga dapat diartikan lagi sebagai sumber energi yang sangat ramah lingkungan karena tidak menghasilkan pencemaran lingkungan. Energi terbarukan berasal dari proses alam yang berkelanjutan seperti angin, air, dan sinar matahari. Macam-macam energi terbarukan. Ada matahari, angin, air, dan biomasa. Matahari. Pancaran sinar matahari merupakan sumber energi yang paling penting dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya sinar matahari, manusia akan kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti digunakan untuk proses fotosintesis buatan, menjemur pakaian, menjemur garam, ikan asin, dan lain sebagainya. Matahari berperan penting dalam menunjang kegiatan ekonomi manusia. Angin. Angin merupakan salah satu sumber energi yang tidak ada habisnya. Selama bumi ini masih ada, angin akan tetap ada karena ketersediaannya itu tidak terbatas. Angin sendiri seringkali dimanfaatkan dalam teknologi kincir angin, menggerakkan kapal, dan lain sebagainya. Air. Air juga merupakan sumber energi alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil untuk minum, mencuci, mandi, dan sebagainya. Biomasa merupakan energi terbarukan yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang masih hidup ataupun yang belum lama mati. Sumber utama dari biomasa ini adalah limbah, alkohol, dan juga bahan bakar kayu. Di Indonesia juga sudah terdapat pembangkit listrik tenaga biomasa, salah satunya yaitu PLTBM, pembangkit listrik tenaga biomasa. Nah, dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa tanpa adanya energi terbarukan ini, manusia akan kesulitan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas sumber daya terbarukan. Jenis-jenis sumber energi terbarukan di Indonesia yang pertama adalah energi panas, yang kedua energi air, yang ketiga energi tumbuhan atau bioenergi, yang keempat energi samudra atau laut, dan yang kelima adalah energi nuklir. Pembahasan yang pertama, energi panas bumi. Sebagai daerah vulkanik, Indonesia sebagian besar kaya akan sumber energi panas bumi. Jalur gunung berapi membentang di Indonesia dari ujung Pulau Sumatera sampai Pulau Jawa, Bali, NTT, NTB, menuju Kepulauan Banda, Halmahera, dan Pulau Sulawesi. Panjang jalur itu lebih dari 7.500 km dengan lebar sekitar 5-200 km dengan jumlah gunung api baik yang aktif maupun yang sudah tidak aktif berjumlah 150 buah. Sumber panas bumi yang sudah dimanfaatkan saat ini adalah 803. Biasanya, data energi panas bumi dapat dikelompokkan ke dalam data energi cadangan dan energi sumber. Yang kedua, membahas mengenai energi air. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga air.
Itu disebabkan kondisi topografi Indonesia bergunung dan berbukit, serta dialiri oleh banyak sungai dan daerah-daerah tertentu mempunyai danau atau waduk yang cukup potensial sebagai sumber energi air. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah salah satu teknologi yang sudah terbukti tidak merusak lingkungan, menunjang diversifikasi energi dengan memanfaatkan energi terbarukan. Pembangunan setiap jenis pembangkit listrik didasarkan pada kelayakan teknis dan ekonomis dari pusat listrik, serta hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan. Sebagai pertimbangan adalah tersedianya sumber energi tertentu, adanya kebutuhan atau permintaan energi listrik. Bahasan selanjutnya adalah energi tumbuhan atau bioenergi. Yang pertama adalah biodiesel. Salah satu produk hilir dari minyak sawit yang dapat dikembangkan di Indonesia adalah biodiesel, yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Banyak keuntungan dari pemakaian biodiesel. Jenis bahan bakar ini tidak mengandung sulfur dan senyawa benzin yang karsinogenik, sehingga biodiesel merupakan bahan bakar yang lebih bersih dan lebih mudah ditangani dibandingkan dengan solar. Yang kedua adalah biomasa. Biomasa merupakan sumber energi primer yang sangat potensial di Indonesia, yang dihasilkan dari kekayaan alamnya berupa vegetasi hutan tropika. Biomasa bisa diubah menjadi listrik atau panas dengan proses teknologi yang sudah mapan. Selain biomasa seperti kayu, dari kegiatan industri pengolahan hutan, pertanian, dan perkebunan, limbah biomasa yang sangat besar jumlahnya pada saat ini juga belum dimanfaatkan dengan baik. Pembahasan selanjutnya adalah energi samudra atau laut. Di Indonesia, potensi energi samudra atau laut sangat besar karena Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 81.000 km, terdiri dari laut dalam dan laut dangkal. Dengan perkiraan potensi semacam itu, seluruh pantai di Indonesia dapat diperkirakan potensi semacam itu. Seluruh pantai di Indonesia dapat menghasilkan lebih dari 2-3 terawatt listrik. Energi samudra ada 4 macam, yaitu energi panas laut, energi pasang surut, energi gelombang, dan energi arus laut. Prinsip kerja masing-masing. Pada energi panas laut yaitu dengan menggunakan beda temperatur antara temperatur di permukaan laut dan temperatur di dasar laut. Pada energi pasang surut dengan menggunakan beda ketinggian antara laut pasang terbesar dan laut surut terkecil. Pada energi gelombang adalah dengan menggunakan besar ketinggian gelombang dan panjang gelombang. Pada energi arus laut, prinsip kerjanya persis sama dengan turbin angin. Dengan menggunakan turbin akan dihasilkan energi listrik. Dari keempat energi samudra di atas, di Indonesia masih belum terimplementasikan karena masih banyak faktor sehingga sampai saat ini masih taraf wacana dan penelitian-penelitian saja. Pembahasan selanjutnya adalah energi nuklir. Kebutuhan energi nasional dari tahun ke tahun semakin meningkat, terutama kebutuhan energi listrik. Peningkatan tersebut sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan penduduk, dan pesatnya perkembangan sektor industri. Untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, tidak cukup hanya mengandalkan sumber energi yang ada, karena sumber energi kita sudah banyak terkuras selama beberapa tahun ini. Energi nuklir adalah energi baru yang perlu dipertimbangkan karena energi ini bisa menghasilkan energi yang dalam order yang besar sampai ribuan megawatt. Tetapi harus memperhatikan beberapa aspek. Aspek ini antara lain aspek keselamatan, sosial, ekonomi, teknis, sumber daya manusia, dan teknologinya. Ketersediaan energi terbarukan. Ketersediaan energi terbarukan di Indonesia sangat melimpah. Seperti yang kita tahu bahwasanya setiap hari manusia itu membutuhkan air, membutuhkan angin, membutuhkan matahari. Tetapi setelah digunakan oleh manusia yang ada di bumi ini dan digunakan setiap hari, tidak mengurangi jumlahnya, malah masih tetap saja keluar sumber-sumber energi tersebut. Tetapi masyarakat Indonesia itu masih mengandalkan sumber energi fosil baik dari subsidi maupun impor. Potensi sumber energi terbarukan lebih dari 400
17,8 GW, namun yang dimanfaatkan hanya 10,4 GW, atau kalau dipersentasekan hanya sekitar 2,5%. Selanjutnya adalah sumber energi dan perubahannya. Sumber energi tak terbarukan yaitu sebagai sumber energi yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang sangat singkat. Sumber energi tak terbarukan diperoleh perut bumi dalam bentuk cair, gas, dan padat. Sumber energi tak terbarukan diantaranya minyak bumi, gas alam, batu bara, dan uranium. Saat ini, minyak bumi adalah salah satu bahan bakar fosil bentuk cair yang diperjualbelikan. Bahan bakar fosil yang terbentuk gas adalah gas alam, sementara yang berbentuk padat adalah batu bara. Batu bara, minyak bumi, gas alam disebut bahan bakar fosil karena dari sisa-sisa binatang dan tumbuhan yang hidup jutaan tahun yang lalu. Uranium adalah bahan bakar berbentuk padat, tetapi uranium tidak termasuk bahan bakar fosil. Gas alam. Gas alam hampir sama seperti minyak bumi. Gas alam merupakan salah satu bahan bakar fosil yang terperangkap dalam lapisan batu kapur di atas reservoir minyak bumi. Gas alam dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas bumi, dan juga tambang batu bara. Gas alam perubahannya menjadi bahan bakar. Minyak bumi yaitu zat cair licin dan mudah terbakar terjadi sebagian besar karena hidrokarbon. Jumlah hidrokarbon dalam minyak berkisar antara 50% sampai 90%. Sisanya terdiri atas senyawa organik yang berisi oksigen, nitrogen, atau belerang. Minyak bumi perubahannya menjadi bahan bakar. Nuklir adalah energi yang termasuk energi yang tidak dapat diperbarui. Energi nuklir diperoleh dari hasil reaksi inti, yaitu reaksi yang terjadi pada inti atom di mana partikel-partikel berenergi tinggi bertumbukan dengan inti atom tersebut sehingga berbentuklah inti baru yang berbeda dengan inti semula. Nuklir perubahannya menjadi pembangkit tenaga listrik. Batu bara. Batu bara merupakan batuan sedimen yang berasal dari material organik yang dapat dibakar dan memiliki kandungan utama berupa karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bata perubahannya menjadi material. Dan pada gambar di samping adalah proses pembentukan batu bara. Sumber energi yang terbarukan. Yang pertama, matahari. Energi matahari merupakan sumber energi yang paling utama bagi kehidupan manusia dan terjamin keberadaannya di muka bumi. Berbagai jenis energi, baik yang terbarukan maupun tak terbarukan, merupakan bentuk turunan dari energi matahari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Energi matahari perubahannya menjadi energi panas. Yang kedua adalah energi angin. Energi angin yang dihasilkan oleh gaya angin yang berhembus di permukaan bumi. Energi angin merupakan sumber energi yang dapat diperbarui karena angin akan terus berhembus selama matahari bersinar. Energi angin dapat diubah menjadi energi mekanik untuk menghasilkan usaha energi angin, perubahannya menjadi energi gerak. 3. Panas bumi. Energi panas bumi adalah energi yang berasal dari bumi. Energi panas ini tepatnya dihasilkan di dalam inti bumi, yaitu kira-kira pada kedalaman 6.400 km dari permukaan bumi. Panas bumi tersebut ditimbulkan oleh peristiwa peluruan partikel-partikel radioaktif di dalam batuan. Penggunaan panas bumi sebagai salah satu sumber energi listrik yang memiliki banyak keuntungan di sektor lingkungan maupun ekonomi. Bila dibandingkan dengan sumber daya alam lainnya seperti batu bara, minyak bumi, dan air, perubahan energi panas bumi menjadi uap air. Di bawah adalah contoh gambar uap panas. Yang keempat adalah biomasa. Biomasa adalah bahan organik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan binatang. Energi yang tersimpan di dalam biomasa berasal dari matahari. Energi matahari diserap oleh tumbuh-tumbuhan melalui proses fotosintesis. Perubahan biomasa yaitu menjadi sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Pada gambar di bawah
termasuk contoh jenis-jenis biomasa, kayu, jagung, sampah, biogas, bahan bakar alkohol. Yang kelima adalah air. Tenaga air adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Tenaga air yang memanfaatkan gerakan air biasanya didapat dari sungai yang dibendung. Pada bagian bawah bendungan tersebut terdapat lubang-lubang saluran. Pada lubang-lubang tersebut terdapat turbin yang berfungsi untuk mengubah energi kinetik dari air menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik, dan energi listrik berasal dari energi kinetik air. Dan presentasi dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.